Ini kami mau belajar firman-Mu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami, buat kami berjalan dan mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus ada di tengah kami, Tuhan. Kau mengurapi kami satu persatu, buat hati kami lebih lembut untuk bisa berjalan sesuai kehendak-Mu dan berjalan tepat seperti yang Kau mau. Roh Kudus, buat sesuatu yang berbeda malam hari ini. Urapi orang-orang dalam ruangan ini. Kasih-Mu, anugerah-Mu dan kemurahan-Mu melimpah-limpah buat kami. Pakai orang-orang ini Tuhan untuk menangkan Singapura bagi kemuliaan Tuhan. Dengan apapun, dengan cara apapun, lewat apapun, urapi orang-orang ini. Persiapkan mereka, sertai mereka. Turunkan kuasa-Mu, hadirat-Mu secara nyata dalam kehidupan orang-orang di tempat ini. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau melihat cara Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang dahsyat terus menyertai kami. Malam hari ini kami mau belajar firman, kami mau sharing-sharing Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau menyerahkan sepenuhnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita bisa melayani tapi nggak ada nyawanya di dalamnya. Iya. Nah, kita harus punya seperti nyawa, itu bahasa umumnya. Bahasa rohaninya seperti ada power. Itu yang bisa membuat orang-orang itu datang. Apa? Hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan di dalam youth tidak akan membuat orang tertarik. Figur membantu figur. Ada hamba Tuhan yang punya figur bagus. Tapi kita ini kan bukan siapa-siapa. Saya kan juga bukan siapa-siapa. Kita semua kan bukan siapa-siapa. Kita bukan orang terkenal. Mungkin saya terkenal. Apalagi kalau kalian subscribe YouTube saya, like, comment, and share. Peter Guntur. Aku Nah, untuk kita jadi yang bukan siapa-siapa, untuk menjadi yang siapa-siapa itu butuh namanya promosi dan peninggian datangnya dari Tuhan. Pelayanan itu tidak diciptakan. Youth ini lahir bukan karena diciptakan. Kalau pelayanan itu diciptakan itu karena ide manusia. Ngerti nggak? Pelayanan itu dilahirkan. Dilahirkan dari mana? Seperti kita dulu dilahirkan sebelum lahir ke muka bumi ini karena ada hubungan keintiman orang tua kita. Betul nggak? Setelah orang tua membangun keintiman, tentunya bukan anak haram ya, karena pernikahan yang kudus tentunya. Kalau ada anak haram bertobat ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya nih anak-anak kudus semua nih. Nah, kita ini adalah anak-anak kudus ya kan. Karena hasil dari pernikahan kudus. Setelah mereka membangun hubungan intim, orang tua kita membangun hubungan intim dalam pernikahan yang sah tentunya. Setelah itu, silakan duduk. Setelah itu kan nggak langsung lahir kan setelah hubungan intim. Kalau lahir nanti orang Jawa bilang gendruwo nih, atau kuntilanak serta jin. Tapi proses waktunya lagi ada 9 bulan lebih. Berapa hari ya kan? Ada yang prematur, ada yang normal. Normalnya 9 bulan lebih. Nah, pelayanan juga sama. Pelayanan itu nggak diciptakan karena ide pemimpin, ide gembala. Oh, kita bikin apa? Apa ini namanya? EY. Atau youth, atau youth revival dan lain sebagainya lah, apapun namanya. Nah, ini lahir karena harus dilahirkan karena hubungan intim. Dan nggak langsung datang, jadi langsung lahir. Makanya tadi rebuild, itu rebuildnya harus membangun. Dan nanti untuk lahir meledak, itu butuh waktu. Seperti kita dikandung butuh waktu untuk dilahirkan, 9 bulan. Pelayanan pun juga begitu. Apa pikir saya sampai diundang hari ini langsung, baru pelayanan kemarin 5 tahun langsung saya diundang? Kamu tahu nggak, saya ini pelayanan dari mana? Dari kapan? Saya pelayanan dari tahun 97. Saya bukan orang karbitan, pendeta karbitan. Pendeta yang udah digebukin Tuhan, ngalami proses permukaan. Nah, dari tahun 97 sampai hari ini butuh kurang lebih 25 tahun lebih kan. Nah, proses waktu setelah hubungan intim mengandung, itu butuh namanya proses pertumbuhan secara rohani kan. Kan baru janin kan, dikasih makan kan di dalam kandungan, dikasih nutrisi yang bagus dong.
Untungnya di Singapura nggak ada jengkol ya. Ada Pak. Bawa dari Indo. Bawa dari Indo. Kasih makanan nutrisi yang bagus kan. Kasih vitamin supaya pertumbuhannya rohaninya kuat kan. Betul Pak Kak? Nah, untuk melahirkan satu kegerakan rohani youth yang begede, itu juga perlu dikandung bangun hubungan keintiman. Baru nanti dikandung dengan terus membangun keintiman terus setiap hari. Karakter kalian juga harus berubah. Jangan dengan terjun pelayanan, nggak taunya karakternya buruk. Nanti ada orang yang datang bukannya di cover, males lah, lu siapa sih gitu. Nggak boleh. Kita welcome. Mau dia anaknya, cucunya Lee Kuan Yew, atau cucunya konglomerat siapa, atau cucunya orang biasa, tetap di welcome. Nah, nanti pasti di dalam youth ini semakin hari semakin berkembang, kalian ini kan saling menajamkan, ya kan? Mungkin nggak cocok satu dengan yang lain, gegeran, salah persepsi, salah pengertian dan lain sebagainya. Ada geng-geng, nggak boleh. Itu bagian dari proses tadi supaya kalian lahir suatu kegerakan yang gede. Nah, itu perlu dibangun setiap hari. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk pelayanan langsung gede, nggak ada. Saya tahun 97 saya lahir di Bali, langsung ke Jakarta nggak ada yang saya kenal. Siapa saya? Ternyata itu bagian proses yang Tuhan izinkan untuk saya diproses, diremukkan. Waktu saya ngalami proses tadi, orang itu kalau udah kenal Tuhan, merasa bisa nyembah Tuhan, merasa bisa pelayanan kan merasa paling berkenan seluruh jagat raya dan merasa benar sejagat raya kan. Padahal yang tahu hati kita sesungguhnya kan kita sendiri dengan Tuhan. Terus aslinya kita akan ketahuan waktu kita digencet, ditekan, waktu ditegur. Kalau kayak begini kan kudus suci tak bercacat celah semuanya. Wah, mukanya kayak Yusuf, yang perempuan kayak Maria semuanya kelihatannya tidak punya masalah. Tapi sebenarnya aslimu akan ketahuan waktu kamu ngadepin masalah. Reaksi yang keluar pertama kali dari mulutmu, itulah kamu sebenarnya. Emosi, marah, ngamuk, teriak-teriak, histeris, gulung-gulung, main lumpur, atau dan lain sebagainya. Kan macam-macam reaksinya. Itulah aslinya kamu. Nah, semakin ngalami tadi, makanya nanti pasti ada satu dengan yang lain misunderstanding. My English from Tegal, sedikit belepotan ya kan. Gitu. Ada salah pengertian, salah persepsi, itu cepat diberesin. Kalau itu nggak diberesin, lama-lama itu jadi penyakit. Akhirnya jadi perpecahan. Cepat diberesin. Wah, aku nggak suka sama kamu. Nggak sukanya apa? I'm sorry ya. Nanti kalau kalian juga menikah, kalau lagi kesel sama pasanganmu, kamu juga nggak boleh simpen-simpen. Saya seperti sama istri saya, setelah menikah saya punya perjanjian. Mungkin seluruh jagat raya yang punya perjanjian itu saya dengan istri saya. Kita boleh ribut besar, tapi nggak lebih dari 2 menit. Wah, diakingmu akan teriak-teriak. Meski ngapain? Diberesin tuh. Nanti semakin pelayananmu semakin kuat, karaktermu semakin kuat, pasti ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Cepat diberesin, nggak boleh. Aku malas lah, gua kesel. Dia mainnya kunci F, kita ngangkat lagunya kunci D, nggak cocok, istilahnya kayak gitu. Atau kayak gitu, cepat diberesin. Kalau enggak, itu akan membuat pertumbuhanmu enggak bagus. Karaktermu semakin dibentuk, semakin muncul karakter Kristus. Pelayananmu semakin kuat. Enggak ada yang instan pelayanan itu. Saya bilang pelayanan itu enggak instan. Enggak ada orang langsung percaya Tuhan langsung sama seperti Yesus, itu enggak ada. Kita sama seperti Yesus kan digebukin kan. Diremukkan bahasa saya. Kalau suka nonton YouTube saya pasti tahu bahasa saya. Namanya permukaan. Diremukin. Remuk yang bagian mana? Di bagian dalam yang jelek-jelek itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan itu enggak enak loh. Reaksimu harus tetap senyum dan tertawa dan bahagia. Nanti apa yang kita mulai lakukan hari ini, coba kamu hari ini harus kuncinya yang paling dasar harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Tahu nggak, saya setelah komitmen saya responin panggilan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak mau jadi orang yang sama dengan pendeta-pendeta lain. Saya setiap hari berdoa,
Saya bisa berdoa 8 jam, 9 jam, dan waktu itu puasa. Berat saya sampai 52. Kurus dan langsing. Ternyata sekarang makmur dan gemuk. Amin. Puasa setiap hari. Hampir 5 tahun, 6 tahun saya puasa terus. Puasa. Saya nggak pingin apa-apa. Saya hanya pingin revival. Satu kegerakan. Nggak ada yang lain. Saya nggak pingin apa-apa. Saya nggak pingin jadi yang ini. Saya nggak pingin terkenal dan lain sebagainya. Itu terkenal bonus saja. Tahu nggak, setelah saya pelayanan dari tahun 97, orang kenal saya itu tahun 2021. Berapa lama ya? Ternyata dierami. Seperti telur untuk netes perlu waktu dierami. Telur ayam 21 hari. Burung 16 hari dan lain sebagainya. Sama. Kenapa waktu dierami tadi sebenarnya kamu membangun keintiman dengan Roh Kudus kan? Waktu kamu membangun keintiman Roh Kudus, di sisi lain Tuhan juga mantengin karaktermu. Tahu nggak apa yang terjadi sebelum saya dipromosi Tuhan? Tahun 2017, tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, bisnis saya kolaps. Sampai kita nggak punya uang. Kita makan meski ngirit. Masih punya cicilan. Ditagih bank. Dan mobil saya jual, mobil kita jual semuanya untuk bayar utang. Dan itu pun belum nutupin utang. Ternyata di bagian tadi itu yang diizinkan Tuhan selama 5 tahun, kita diproses, itu ternyata masa prepare untuk dipromosi Tuhan. Nah, waktu ngalami proses tadi untuk dipromosi, hati ini ternyata yang diberesin Tuhan. Motivasi, bukan untuk ingin terlihat hebat dari orang lain, terlihat keren dari orang lain. Tapi yang di hati ini harus mati dulu. Mati terhadap diri sendiri. Ini yang tidak gampang. Kalau kamu ngerti prinsip namanya mati terhadap diri sendiri, kamu akan cepat dipromosi Tuhan. Kalau youth ini harus dibangun atas dasar membangun keintiman dengan Tuhan. Lihat, cepat atau lambat akan berkembang. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang dunia tertarik sama kita? Kan dari diri kita nggak ada yang bagus. Bener apa nggak? Kamu bangun tidur yang keluar dari mulutmu wangi atau harum atau seperti parfum Bulgari? Atau beraroma yang kurang sedap-sedapan. Terus kalau kalian jalan panas, keringatan, baunya sedap apa enggak? Keluar dari mata kita kalau bangun pagi gitu, nggak bagus kan? Dari hidung kita kalau lagi pilek, dari telinga, nggak ada yang bagus dari diri kita. Tapi ketika ada Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu, semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itu yang membuat orang dunia tertarik. Ngerti nggak? Yes. Ini penting. Bukannya sekedar musiknya bagus. Musik bagus tanpa urapan itu seperti konser. Kelihatannya bagus, tapi orang datang kosong. Butuh hadirat Tuhan. Tahu kenapa ada gereja-gereja besar yang pelayannya bisa besar karena ngelihat apa? Pemimpinnya urapan. Sekarang yang diurapin bukan pemimpinmu, kalian yang harus diurap. Bangun, doamu minimal 2 jam sehari. Kalau bisa 3 jam, kalau pingin lihat youthmu berkembang 2 jam, 3 jam, 4 jam kalau bisa. Doain apa sih Pak kayak gitu. Beli bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Baca buku itu. Kalau enggak, beli bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Cari di Tokopedia, di Shopee, atau di apa di sini namanya, online, atau di Alibaba ada. Beli buku itu, belajar. Saya pun belajar. Saya pun sampai hari ini belajar. Saya setiap hari, hampir tiap hari, saya lakukan lebih mungkin di atas orang lain lakukan. Orang lain mungkin bahasa rohnya sejam, saya lakukan lebih. Bahkan saya hampir jarang tidur kalau malam. Orang lain pada tidur, saya doa. Kan gak ada saingan. Wih Tuhan lihat, pada tidur sampai, loh ini ada yang doa ini. Wah, langsung. Saya lakukan loh kayak gitu. Kalau kalian tahu nomor WA saya, kamu chat jam 2, jam 3, saya masih melek. Jam 4 melek. Saya lakukan lebih. Kamu pingin sesuatu yang lebih, lakukan lebih di atas orang lain. Mahal. Bayar harga. Setelah saya responi panggilan Tuhan, saya bayar harga. Doa sungguh-sungguh. Karakter juga harus memiliki hati yang lembut, mau dibentuk. Hati yang lembut itu bukan, orang yang lembut hatinya itu bukan yang gemah gemulai. Letoy itu enggak. Nanti enggak letoy. Ini bahasa Prancis ini letoy ini. Terkenal ini di Indonesia ini. Lemah gemulai, alay. Itu juga bahasa gaulnya orang Jakarta. Enggak tahu di Singapura apa namanya. Letoy ya.
Laki-laki tapi lemah gemulai. Itu peluk. Itu. Nah, orang yang lemah, hatinya lembut itu bukan orang yang ngomongnya kalem. Kita bisa ngomong tegas, tapi kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu mau apain sih? Kalau dibentuk Tuhan, kalau diproses Tuhan, kalau ditegur Tuhan, dia terima teguran itu sebagai didikan. Aku tahu nih aku mau berubah. Aku tahu nih aku mau belajar firman. Saya nggak buka ayat ya, tapi apa yang saya omongin ini ayat dan pasal. Hanya saya nggak sebutin aja. Ngerti nggak? Atau kita buka ayat ya, biar kelihatan kayak pendeta beneran ya. Kita coba Amsal ya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Saya sebenarnya pingin bahasa Inggrisnya lancar, biar saya bisa khotbah bahasa Inggris lancar. Amen. Bisa ngalahin Joseph Prin ya. Pingin saya gitu. Tapi saya lagi belajar. Orang ngomong bahasa Inggris saya bisa ngerti. Tapi waktu saya ngomong bahasa Inggris belepotan. Kayak lidah saya itu melungker nggak jelas gitulah. Besi menajamkan manusia, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini akan terjadi di dalam diri kita. Nah, waktu Tuhan kirim orang menajamkan hidupmu, responmu harus benar. Nah, orang yang mau dipakai Tuhan tuh orang yang mau dibentuk Tuhan. Kalau kalian susah dibentuk Tuhan, Tuhan nggak bisa percayakan apa-apa. Tahu nggak kenapa Daud jadi orang kesayangannya Tuhan? Beda dengan Saul. Bahkan di dalam perjanjian baru Daud dikenal, ini bahasa Inggrisnya terjemahan the man after my own heart. Apa artinya? Coba kita akan lihat ya, Mas. Atau mungkin bahasa Inggris saya yang salah ya? Ya betul. Benar ya? Betul. Kita akan lihat. Ini ayatnya muncul mendadak. 1 Samuel 13-14 kali ya. Coba baca. Buka Kisah Para Rasul 13 mulai ayat yang kedua-dua. Kalian baca pakai bahasa Inggris coba. Acts 13 verse 22. Baca bahasa Inggris Jordan. The second time was by the Apostle Paul, who recounted Israel's history. I found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Apa artinya? Menurut versimu? Versi. Itu terjemahin pakai bahasa Indonesia, kamu terjemahin sendiri apa artinya? Pakai bahasa Indonesia. What do you think your own version? Kalau saya sih ya David, the man after my own heart itu apa artinya? anak Tuhan yang selalu mau ngelakuin hal-hal yang dari desire-nya Tuhan. Yes. Ngerti gak? Daud itu didapatin melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Ya. Makanya di terjemahan bahasa Indonesianya ngomong begini nih. Daud seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku, didapatin menyenangkan hati Tuhan. Tidak heran keturunannya Daud sampai hari ini memerintah. Bahkan Alkitab kan ngomongkan, tahta tidak akan pernah bergeser dari keturunan. Beda dengan Saul, ditegur marah, nggak terima, bela diri. Tuhannya bukan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. I, me, and myself. Kalau Tuhannya itu, kamu pingin dipakai Tuhan, nggak bakalan bisa. Tuhan tuh pingin dapatin orang-orang yang hatinya itu mau dibentuk. Kamu seperti punya papi, your dad, atau your mom. Kalau kamu nurut, nggak bantah, nggak ngelawan, nggak ngeyel, tiba-tiba kamu pingin BMW karena papimu kaya, kamu nggak perlu minta, dikasih nggak? Tapi di Singapura kayaknya nggak perlu BMW, mahal parkirnya kan, pajaknya juga mahal. Jalan kaki aja ya, biar kurus. BMW, bus MRT walk. Kalau di Indonesia perlu mobil. Anak-anak paling muda, Bagus, ya kan? Nah, atau mungkin kamu pingin ke luar negeri untuk belajar atau apalah. Kamu punya kebutuhan apa? Karena dilihat orang tuamu ngelihat tok loh. Kamu nggak minta. Wah, ini anak punya kebutuhan. Dicukupin nggak? Kamu dianggapnya ini anak the best ini, kesayanganku. Bayangkan, kamu ngerti nggak ini? Kalau Tuhan dapatin kamu seperti itu, Tuhan mau lakukan apa? Ngerti nggak? Perkataanmu, kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu nyenengin Tuhan. Kamu nyembah. Hadirat Tuhan turun, orang datang ke tempat itu. Nah, itu harus dibangun dengan keintiman. Kalau kamu pingin ya, youth ini berkembang pesat, kalian harus hidup dalam pengurapan.
Pengurapan itu dihasilkan karena membangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa membangun keintiman dengan Tuhan, kamu adalah kamu. Tanpa urapan Tuhan. Tahu nggak kenapa gereja ini ngundang saya? Apakah saya? Orang saya nggak menarik, mukanya kan nggak terlalu ganteng-ganteng amat ya. Ganteng. Iya, kata mak saya, kata ibu saya. Nggak ganteng-ganteng banget. Nggak ada yang menarik di saya. Because the anointing. Amen. Wow. Ya, terima kasih pujiannya ya. Saya kembalikan buat Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kayak gini. Nah, itu. Kalau ada urapan di kamu, ketika seseorang diurapi, ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua orang tahu kalau dia penuhi Roh Kudus. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dulu, aku ada. Tapi ketika seseorang itu undur, Roh Kudus itu undur dari seseorang, orang tersebut tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur dari dia. Apa kita lihat ya, apa yang dilakukan Samson? Samson apa Simpson? Sama aja ya. Samson. Ketika Roh Kudus mengurapin dia, semua orang tahu. Tapi ketika Roh Kudus undur daripada dia nggak tahu loh. Dia pikir dia bisa melepaskan diri, nggak tahunya enggak. Coba perhatikan di ayat 22, ayat pertama tadi. Kisah Para Rasul 13 ayat 20. Setelah Saul disingkirkan, ketika Saul disingkirkan, Tuhan langsung kan detik kan itu kan, ketika Saul disingkirkan. Dulu Saul ini kan diurapin Tuhan kan, dipenuhi Roh Kudus kan, bahkan dia seperti nabi kan. Setelah dia ada proses namanya dia ngiri hati, sakit hati dan lain sebagainya, Roh Kudus undur daripada dia karena dia melakukan ketidaktaatan dan lain sebagainya. Hatinya tidak mau berubah, ditegur nggak mau berubah dan lain sebagainya. Akhirnya Roh Kudus undur daripada dia, langsung dirasuk setan. Di ayat yang lain, ketika Roh Kudus undur daripada Saul, Saul dirasuk setan. Saul nggak tahu kalau dia dirasuk setan. Roh Kudus tidak lagi menaungin hidupnya Saul, dia dirasuk setan. Dan Tuhan tolak Saul ketika Saul disingkirkan Tuhan, yang nyingkirin Tuhan karena didapatin hatinya nggak berkenan. Tahu nggak langsung apa Tuhan ngapain? Menurut ayat ini Tuhan ngapain? Apa? Ini lo ayat ini lo ngomong apa? Mengangkat. Dia mengangkat Daud. Ngerti nggak? Kalau engkau didapati menjadi orang yang dikasihin Tuhan dan dikasihi Tuhan, Tuhan akan angkat promosimu. Kalau kamu nggak bisa dipercaya Tuhan, kalau kalian nggak bisa dipercaya Tuhan, ada banyak orang yang available ngantri. Kalau gereja ini nggak mau bisa dipercaya Tuhan, nggak bisa dipakai Tuhan, anak youth di tempat ini nggak bisa dipercaya Tuhan, anak youth di gereja lain ngantri bisa dipakai Tuhan. Hari Minggu kita duduk di bangku di gereja, besok minggu depan kamu nggak datang gereja, didudukin orang lain kan. Masih banyak orang yang available ngantri, menyiapkan dirinya bisa dipakai Tuhan. Kalau didapatin orang itu bisa dipercaya dan tersedia untuk dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai. Kalau enggak, ada orang lain yang ngantri banyak. Respon ini ya, ngerti nggak ya? Jadi kamu mesti tahu kan harus ngapain. Kalau ada urapan di penyembahanmu di youth ini, main di medsos, main di medsos, di IG. Kalau ada yang main Facebook, main apa lagi? Twitter, apalagi mainin di sana youthmu, promosiin di sana. Tapi waktu kamu promosiin di sisi lain, di tempat ini juga harus prepare. Waktu pelayanan ada urapan, ada hadirat yang kuat. Orang datang, kalian ke gereja mau ngapain? Pingin ngapain sih? Pingin ketemu siapa sih? Real ketemu Tuhan. Kadang kamu ketemu Tuhan apa enggak di gereja? Enggak kan kadang. Karena enggak ada hadirat Tuhan kan. Kok ngantuk yang dengar pendeta ini? Kok jenuh ya? Bener ngalamin itu nggak? Apa saya aja yang ngalamin itu? Kalian pernah ngalami nggak? Kalau sudah seperti itu, kamu yang harus bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup. Setiap orang bisa nyembah loh, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Ngerti nggak? Setiap orang bisa nyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya. Setiap orang bisa khotbah, siap sharing Tuhan, sharing firman, tapi tidak semua hamba Tuhan bisa menghadirkan Tuhan lewat khotbahnya. Kamu mesti ngerti.
Orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahannya, orang yang bisa menghadirkan Tuhan dalam khotbahnya, kalau orang itu nempelnya sama Tuhan, ada harga yang mahal harus dibayar. Apa dipikir saya ini berdoanya sejam 2 jam, saya lakukan bertahun-tahun. Sakit buat daging. Dagingmu akan teriak, dagingmu akan jerit. Pingin penyembahanmu ada hadirat Tuhan yang nempel di dalamnya, kuasa Tuhan menjamin. Ada harga yang harus dibayar. Oh, udah selesai ini kayaknya. Namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging, dan bangun keintiman. Mulai hari ini doa minimal 2 jam atau 3 jam. Nanti kita akan lihat ya. Kalau diizinkan Tuhan, nanti saya datang ke sini, urapanmu double porsi. Amin. Sudah selesai dan haleluya, amin. Apa yang saya sampaikan hari ini, kamu nggak akan ngalamin apa-apa kalau kamu nggak melakukan apa-apa. Ya, ada harga yang harus dibayar. Amin. Amen. Kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan pertama. Firman ini jadi kehidupan. Mau berdoa untuk anak Yu di tempat ini. Suatu hari akan muncul orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi pionir kegerakan di Singapura. Jadi orang-orang yang berbeda, urapan yang berbeda, karakter yang berbeda, hikmat pengertian yang berbeda, akan lahir dari tempat ini. Orang-orang yang mempengaruhi banyak orang kepada Tuhan. Urapannya double porsi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadi seperti kami doakan, katakan haleluya, amin. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian, kau saja, kau saja yang suci, kau saja yang layak, kau layak terima glory.
kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekoroboboko no mondoroboto boseke nemetepe. Makerolo botapakan naramate pekineme. Mekoseko no mondorobo. Mekerebebe nemende pekineme piana manta pakarabash. Makaralalabash. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakan sheke nebidi. Nikmatin Tuhan. Ralamasana mata bakarabada. Yes, Roh Kudus. Bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu.
Terus bergerak semakin kuat Tuhan, dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka kan sedang dijamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Paramagana masekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan. Benar nggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang aku berdoa, urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labakahan narabasikin. Sini dia labure. Narabata baka naramaya. Sini minie. Buka tanganmu berdua. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai dijamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya.
Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus' name. Go. Will. Do it. Do it. Do it. Jesus' name. Urapanmu turun. Now. Go. Jesus' name. Jesus' name. Tuhan. Will. Berdui. Jesus' name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan. Yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdiri lah. Nalamoso sini mianamo minamo senaramore hirianama. Aku berdoa untuk ibu ini dalam nama Yesus. Go. Fit. Play. Terus. Jesus name. Go. Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus.